Kewajiban dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menurut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Contohnya, bisa memecahkan masalah-masalah mengenai dirinya sendiri. Contoh yang lainnya, bisa mengerjakan sendiri tugas dari guru. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contohnya, menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ayah bekerja untuk menafkahi keluarga. Seorang anak dalam keluarga berdisiplin belajar, menjaga orang tua hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat hendaknya bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya, mengikuti dan membantu kerja bakti di kampung, mengikuti pemilihan ketua RT, RW, ataupun kepala desa, memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, mematuhi aturan-aturan hukum yang ada di sebuah negara. Anggota timnas atau tim nasional berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, tanggung jawab terhadap Tuhan. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Allah menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi manusia, sehingga manusia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dengan cara beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara hidup rukun,
menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan tidak membeda-bedakan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mengadakan bakti sosial. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan ini harus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Contoh sikap solidaritas, saling membantu, saling peduli, dan bisa bekerja sama. Yang keempat, menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara dapat dilakukan dengan cara menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat. Diskriminasi artinya memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya minoritas secara berbeda, berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia.